Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem kotak saran dengan metode Agile Extreme Programming atau yang biasa disingkat dengan XP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Farhan Nathanael, sebagai koordinator dari kelompok 5 dengan NIM 2001530042, dan anggota lainnya. Yang pertama ada Raflin Nurfadilah Panca, yang kedua ada Rizky Ramadhani Putra Utomo, yang ketiga ada Alfaruk Marsal Sani Supriyatno, yang keempat ada Tistandia Pustita, yang kelima ada Safira Irviana, dan yang keenam ada Muhammad Alfiansyah. Agile metodologi. Metodologi agile adalah pendekatan pengelolaan proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Tim bekerja dalam iterasi waktu yang disebut sprint dengan fokus pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kunci dari metodologi agile ini ada beberapa, yaitu kerjasama, umpan balik, dan respon cepat terhadap perubahan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan tim untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode Extreme Programming atau disebut juga sebagai XP. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian dari apa sih metode Extreme Programming itu. Metode Extreme Programming adalah sebuah metode agile yang lebih berfokus ke aspek teknis pengembangan. XP menekankan kolaborasi yang erat antara anggota tim pengembangan, responsif terhadap perubahan kebutuhan, dan pengiriman perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tapi periode waktu pengirimannya yang sangat singkat. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat Extreme Programming. Tujuan utama dari metode Extreme Programming adalah untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat utama dari metode Extreme Programming. Yang pertama, kepuasan pelanggan. XP menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Dengan berkolaborasi secara aktif dengan pelanggan dan mengikut sertakan mereka dalam proses pengembangan, XP memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, perubahan fleksibel. XP dirancang untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam XP, perubahan dipandang sebagai sesuatu yang normal dan tim siap untuk merespon perubahan tersebut dengan cepat. Yang ketiga, produktivitas dan kecepatan. Metode XP menggunakan sejumlah praktik dan prinsip yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kecepatan pengembangan. Misalnya, adanya pemrograman berpasangan atau pair programming dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas kode, sementara iterasi pendek dan penekanan pada pengujian otomatis dapat mengurangi waktu siklus pengembangan. Yang keempat, kualitas perangkat lunak. XP menempatkan penekanan yang kuat pada pengujian dan pengiriman perangkat lunak berkualitas tinggi. Dengan melakukan pengujian secara terus-menerus dan menggunakan praktik pengkodean yang baik seperti refaktorisasi, XP membantu mengurangi jumlah kesalahan dan meningkatkan kualitas keseluruhan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Yang kelima, kolaborasi tim yang baik. XP mendorong kolaborasi yang kuat antara anggota tim pengembangan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat, tim dapat saling membantu, belajar satu sama lain, dan mencapai tujuan bersama. Yang keenam, keterlibatan pelanggan yang tinggi. XP melibatkan pelanggan secara aktif dalam seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Dengan berkolaborasi dengan pelanggan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, XP membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Dan terakhir, yang ketujuh, pengurangan risiko. Dengan melakukan pengujian secara terus-menerus, menggunakan praktik pengkodean yang baik, dan merespon perubahan dengan cepat, XP membantu mengurangi risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan memiliki iterasi yang pendek, tim dapat
tim dapat mendapatkan umpan balik secara lebih cepat dan mengidentifikasi masalah sejak dini. Metode Extreme Programming adalah salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada kualitas, kecepatan, dan kolaborasi tim yang baik, XP dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapan Extreme Programming terdiri dari 5. Pertama, planning atau perencanaan. Kedua, desain atau perancangan. Ketiga, coding atau pengkodean. Yang keempat, testing atau pengujian. Dan yang kelima, listening atau mendengarkan. 1. Planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan dimulai dengan mendengarkan kebutuhan aktivitas suatu sistem yang memungkinkan pengguna memahami proses untuk sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, fungsi, dan keluaran yang diinginkan. Dalam pembangunan sistem informasi kotak saran, dimulai dari mengidentifikasi masalah yang timbul pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian, dilakukan suatu analisa kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Kedua, desain atau perancangan. Perancangan dilakukan pembuatan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan menggunakan wireframe. Dan juga dibuatkan pemodelan basis data untuk menggambarkan hubungan antar data. Pemodelan yang digunakan yaitu Unified Modeling Language atau yang biasa kita kenal dengan UML. Terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Yang ketiga, coding. Coding di sini implementasi dari perancangan model sistem yang telah dibuat ke dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Dalam pembangunan sistem informasi kotak saran menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikombinasikan dengan HTML dan CSS. Untuk implementasi basis data, database management system yang digunakan adalah MySQL. Yang keempat, ada testing atau pengujian. Testing atau pengujian dilakukan untuk menguji software atau produk yang kita buat berulang kali apakah software tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Kemudian ketika terjadi bug, pemrogram atau programmer harus segera memperbaiki kode dan melakukan pengujian software kembali. Yang kelima ada listening. Listening ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan feedback dari konsumen. Ini berarti hubungan antara konsumen dan owner. Maka dari itu konsumen harus selalu tersedia onsite dalam XP. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Dengan menggunakan metode Agile Extreme Programming untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem penyampaian saran agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan pengguna, maka kami membuat sistem penyampaian saran di SMP Negeri 39 Semarang yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan kritik, saran, dan keluhan mengenai sekolah. Untuk penyelesaiannya, ada yang pertama yaitu perencanaan. Tim mengunjungi sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk berdiskusi tentang kebutuhan dasar sistem kotak saran. Tim beserta kepala sekolah mengidentifikasi fitur-fitur yang akan ditampilkan pada sistem kotak saran. Penyelesaian yang kedua ada perancangan, yaitu tim merancang user interface dalam bentuk wireframe untuk tampilan home, Chrome untuk pengaduan, dan halaman login. Oke, selanjutnya ada tahap penyelesaian ketiga yaitu coding. Dalam coding ini, tim bekerja dalam pasangan untuk mengembangkan sebuah kode. Nah, salah satu anggota fokus untuk menulis kode, sedangkan yang lainnya berperan sebagai reviewer dan pengawas. Dalam konteks ini, tim dapat berkolaborasi untuk mengimplementasikan fitur-fitur baru ataupun memperbaiki bug yang sudah ditemukan. Selanjutnya yaitu testing. Dalam testing, tim menggunakan pengujian untuk memverifikasi bahwa setiap fitur yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian atau testing ini mencakup pengujian fungsionalitas, validasi masukan pengguna, serta pengujian keamanan dan privasi. Selanjutnya yaitu listening. Dengan pendekatan mendengarkan pengguna, tim pengembang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah pengguna dalam pengembangan sistem dan juga membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi ekspektasi pengguna.
serta memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi kelompok 5 pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyimak.